Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Eka Sintia Sinaga dengan NIM 20232220111110. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan masyarakat Bali. Bali adalah salah satu pulau di Indonesia dan terletak 8-9 derajat di sebelah selatan garis khatulistiwa di antara Pulau Jawa di bagian barat dan Lombok bersama dengan kepulauan Sunda kecil lainnya yaitu Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timor di sebelah timur. Bali adalah salah satu tujuan para wisata terkenal ke seluruh dunia. Pasangan yang merayakan bulan madu pun banyak yang memilih datang ke Bali. Bahkan untuk pengunjung yang baru pertama kali datang akan cepat menyadari betapa menyenangkan dan menakjubkan Pulau Bali. Untuk Anda yang mencari simbol dari Indonesia atau pesta gemerlap di malam hari, Bali adalah campuran sempurna antara tradisi dan modernitas. Unsur universal kebudayaan dibagi menjadi bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian hidup, organisasi sosial dan kekerabatan, sistem pengetahuan, sistem religi, dan kesenian. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa Bali terdiri atas dua dialek, yaitu yang pertama dialek Bali Aga atau Bali Mula, yang dituturkan oleh penduduk Bali di daerah dataran tinggi di Bali. Dan yang kedua yaitu dialek Bali Dataran yang dituturkan oleh penduduk yang pada umumnya berdiam di daerah dataran rendah di Bali. Yang kedua, sistem teknologi. Selain menunjukkan kemajuan dalam bidang pengetahuan, Subak dalam peradaban Bali juga menunjukkan sebuah kemajuan teknologi yang sudah maju. Terbukti struktur pembuatan teras ring di sawah Bali sangat tertata rapi dan sistematis. Juga tercermin dalam pengaturan tata letak ruang dan bangunan yang dimulai dari gapura lalu paling depan ada pura hingga ke rumah utama serta ruangan-ruangan lain yang memiliki simbol dan filosofi tersendiri. Sistem peralatan hidup di Bali juga tercermin dari penemuan peninggalan gerabah Ari Kamedu dari India, yang dapat kita katakan bahwa sistem peralatan hidup di Bali sudah modern. Sistem mata pencaharian hidup masyarakat Bali yang pertama adalah jasa wisata, contohnya menjadi tour guide, penerjemah, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan Bali merupakan tempat wisata yang populer di dunia. Kemudian seniman, contohnya pemahat patung. Tidak sembarangan orang yang membuat patung. Hal ini dikarenakan patung tersebut akan digunakan sebagai pemujaan dan sebagai suatu tanda atau simbol dengan makna tertentu. Kemudian petani. Banyak masyarakat Bali yang merupakan seorang petani. Hal ini karena lahan yang dimiliki masih sangat luas dan pekerjaan ini sudah ada sejak dahulu. Kemudian nelayan. Sebagian masyarakat Bali berprofesi sebagai nelayan, namun untuk saat ini sudah jarang dikarenakan pantai Bali saat ini lebih sering digunakan sebagai tempat wisata turis atau orang asing. Organisasi sosial dan kekerabatan pada masyarakat Bali dibagi menjadi beberapa, yaitu contohnya yang pertama adalah Banjar, yang merupakan bentuk kesatuan-kesatuan sosial yang didasarkan oleh kesatuan wilayah. Kesatuan sosial itu diperkuat oleh kesatuan adat dan upacara-upacara keagamaan yang keramat. Pusat dari Balai Banjar adalah Balai Banjar di mana warga Banjar bertemu pada hari-hari yang tetap. Kemudian ada Subak. Warga Subak adalah pemilik atau para penggarap sawah yang menerima air irigasinya dari bendungan-bendungan yang diurus oleh suatu subak. Kemudian ada Sekaha. Fungsinya adalah menyelenggarakan hal-hal atau upacara-upacara yang berkenan dengan desa, misalnya Sekaha Baris atau perkumpulan tari baris, Sekaha Teruna-Teruni. Sekaha tersebut bersifat permanen, tapi ada juga Sekaha yang sifatnya sementara, yaitu Sekaha yang didirikan berdasarkan atas suatu kebutuhan tertentu, misalnya Sekaha Memula atau perkumpulan menanam, Sekaha Manyi atau perkumpulan menuai, Sekaha Gong, perkumpulan gamelan, dan lain-lain. Gotong royong. Dalam kehidupan berkomuniti dalam masyarakat Bali dikenal sistem gotong royong atau nguopin, yang meliputi lapangan-lapangan aktivitas di sawah seperti menanam, menyiangi, panen, dan sebagainya. Sekitar rumah tangga, memperbaiki atap rumah, dinding rumah, menggali sumur, dan sebagainya. Dan dalam perayaan-perayaan atau upacara-upacara yang diadakan oleh suatu keluarga atau dalam peristiwa kecelakaan dan kematian. Sistem pengetahuan.
Masyarakat Bali sudah dapat dikatakan maju dalam bidang pengetahuan. Salah satu bukti nyata majunya pengetahuan masyarakat di Pulau Bali dapat dilihat pada sistem persawahan yang ada di sekitar pedesaan di Bali. Tercatat sejak abad ke-11, semua petani yang lahannya diairi oleh saluran irigasi yang sama menjadi satu kelompok kerja irigasi atau termasuk dalam satu subak. Sistem religi. Masyarakat Bali telah mewarisi ajaran agama Hindu dari nenek moyang mereka selama berabad-abad. Agama ini merupakan bagian integral dari budaya dan kehidupan sehari-hari mereka. Konsep dasar dalam agama Hindu Bali adalah mencapai keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan, baik dalam fisik maupun spiritual. Dalam Hindu Bali, Tuhan diwakili dalam 3 bentuk utama yang disebut Trimurti. Pertama ada Brahmana yang mewakili kekuatan penciptaan, kemudian Wisnu mewakili kekuatan pemeliharaan dan perlindungan, sementara Siwa memiliki kekuatan pemusnahan dan transformasi. Semua 3 bentuk Tuhan ini dihormati dan dipuja dalam berbagai upacara dan ritual agama Hindu Bali. Konsep ini menjadi dasar bagi nilai-nilai spiritual dan kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Kesenian. Bali adalah tempat yang indah di Indonesia yang sangat terkenal dengan seni dan budayanya. Orang-orang di Bali sangat suka menari dan tari-tari mereka sangat indah dan penuh cerita. Mereka juga memainkan musik gamelan yang unik yang sering digunakan dalam tarian dan upacara adat. Selain itu, seni lukis dan ukir juga sangat populer di Bali. Dan lukisan-lukisan serta ukiran-ukiran mereka biasanya menggambarkan kehidupan sehari-hari dan alam yang indah di sekitar mereka. Seni di Bali adalah cara yang bagus untuk memahami budaya dan kehidupan di pulau ini. Itulah sedikit pembahasan saya mengenai suku Bali. Sekian dan terima kasih.